Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen Ping yang semakin seru ini, mohon bantuan untuk subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perintah Kaisar Naga bab 2925, 2926 dan 2927. Kedua pembudidaya iblis itu saling memandang, dan nyala api yang mengamuk langsung membakar tubuh mereka. Api iblis mulai membakar rantai aura terus-menerus. Hanya butuh beberapa saat, dan kedua rantai aura itu langsung meledak. Itu hanya rantai energi spiritual yang ingin menjebak kita saudaraku. Ini hanya lelucon, kita harus cepat menangkapnya. Salah satu kultivator iblis berkata dengan seringai di wajahnya. Hanya kalian berdua, kalian masih tidak bisa menangkapku. Chen Ping tersenyum dingin. Bersamaan dengan cibiran Chen Ping, beberapa sosok berlari kencang dari kejauhan. Kedua pembudidaya iblis ini hanya mengerutkan kening. Terlihat bahwa orang-orang yang terperangkap itu semuanya melarikan diri dari gua bawah tanah. Kalian berdua orang terkutuk, tidakkah kalian berharap kita semua melarikan diri? Ji Yun menatap kedua kultivator iblis itu, dan berkata dengan gigi terkatup. Tidak mungkin, bagaimana mereka semua bisa melarikan diri? Mungkinkah kamu tidak terserap oleh kristal es? Tidak mungkin, karena jiwa-jiwa itu telah menembus segel. Itu membuktikan bahwa mereka telah cukup menyerap kesadaran. Kesadaran spiritual Tuan Chen sangat luas seperti lautan. Kekuatan kesadarannya sendiri sudah cukup. Dialah yang menyelamatkan semua orang, kata Wagang dengan mendengus dingin. Apa? Kedua kultivator iblis itu memandang Chen Ping dengan lebih tidak percaya. Mereka telah memikat banyak biksu, dan tidak pernah ada tercipta situasi yang memungkinkan untuk membuka segel, tetapi kali ini mereka mengacau. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa biksu kecil dari peringkat ketiga alam komposit di depannya ini dapat memiliki energi yang begitu besar. Benar-benar terkutuk, kali ini, alih-alih mendapat hadiah, mereka berdua bahkan mungkin akan dihukum. Keduanya ingin memakan Chen Ping hidup-hidup sekarang, tetapi menghadapi begitu banyak orang, mereka berdua tidak berani menyerang Chen Ping dengan mudah. Berhenti berbicara dengan mereka, bunuh mereka. Lao Kong tidak sabar. Dia belum pernah direndahkan dihina seperti ini. Meskipun ada banyak dari kalian, tidak mudah untuk membunuh kami berdua. Setelah seorang kultivator iblis itu selesai berbicara, tiba-tiba dia membuka mulutnya, dan nyala api keluar dari mulutnya. Melihat ini, kultivator iblis lainnya juga memuntahkan api. Nyala api menyatu seketika, membentuk bola api. Segera setelah itu, lapisan kabut merah darah mengelilingi mereka berdua, dan di sekitar kabut ini, ada api lain yang menyala. Lakukan, Lao Kong meraung, tapi saat semua orang hendak bergerak, api di sekitar mereka mulai meledak. Pada saat yang sama, tubuh kedua orang itu berputar dengan cepat, membentuk angin puyuh yang naik dari tanah. Kedua orang itu ingin melarikan diri. Chen Ping dapat melihat bahwa kedua orang itu ingin menggunakan ledakan api untuk melarikan diri dari kerumunan. Chen Ping mengeluarkan cambuk ajaibnya, dan dengan keras mengayunkannya ke arah angin puyuh yang berputar. Plak, terdengar suara nyaring, disertai dengan kilatan cahaya putih, diikuti oleh dua teriakan. Tubuh kedua pembudidaya iblis itu langsung terkoyak oleh cambuk-cambuk. Tapi kedua jiwa yang menyala itu mengambil kesempatan untuk terbang ke kejauhan. Sial, jiwa kedua orang itu melarikan diri. Melihat ini, Ji Yun hendak melompat dan mengejarnya, tetapi dihentikan oleh Chen Ping. Jangan kejar mereka, kata Chen Ping pada Ji Yun. Tuan Chen, kenapa? Bahkan jika itu hanya jiwa yang tersisa, kita tidak bisa membiarkan keduanya pergi, tanya Ji Yun sangat bingung. Sudah ada pembudidaya iblis yang mendekat, dan auranya sangat kuat, kita harus segera pergi, kata Chen Ping. Mendengar apa yang dikatakan Chen Ping, semua orang berkumpul dengan ekspresi serius di wajah mereka. Lagi pula, mereka tahu kekuatan kesadaran spiritual Chen Ping. Jadi ketika Chen Ping mengatakan bahwa seorang kultivator iblis akan datang, itu pasti datang. Dan kedua roh kultivator iblis itu terus menjauh ke kejauhan. Baru setelah mereka mengetahui bahwa Chen Ping tidak mengejar mereka, mereka santai. Meski hanya jiwa yang tersisa, ketika saatnya tiba untuk menemukan tubuh baru atau menemukan obat untuk membentuk kembali tubuh, mereka dapat bertahan hidup kembali. Meskipun ini akan kehilangan kekuatan, tapi itu lebih baik daripada kematian yang sebenarnya. Baru saja, jika mereka berdua tidak memiliki Ziwo untuk melindungi pembuluh jiwa mereka, pasti mereka akan kehilangan jiwa mereka begitu pukulan cambuk ajaib Chen Ping mengenai mereka. Saudaraku,
kita harus bergegas kembali secepat mungkin. Anak ini memiliki cambuk ajaib di tangannya. Kita harus memberitahu leluhur iblis. Setelah selesai berbicara, keduanya terus terbang ke kejauhan. Tapi setelah terbang dalam jarak tertentu, mereka bertemu 3 orang, dan aura ketiga orang ini sangat kental, dan mereka membawa aura ras iblis. Nona, ini Nona. Melihat ini, keduanya menjadi bersemangat dan terbang ke sisi itu. Dan ketiga orang ini tidak lain adalah Linglong dengan 2 pelindung iblis yang datang untuk memeriksa tempat penyegelan jiwa, dan membawa Chen Ping pergi. Melihat jiwa dari 2 kultivator iblis itu, Linglong mengerutkan kening. Bagaimana kalian berdua menjadi seperti ini? Linglong bertanya dengan wajah dingin. Nona, kamu harus membalaskan dendam kami berdua. Aku tidak berharap orang-orang itu melarikan diri. Gua itu runtuh, dan jiwa-jiwa itu terkubur di bawahnya. Seorang kultivator iblis itu menceritakan kisah kejadiannya dengan detail. Ketika Linglong mendengar cambuk ajaib, dia jelas menjadi gugup. Kamu bilang, anak itu tidak hanya tahu cara membunuh ras iblis kita, tetapi juga memiliki cambuk ajaib di tangannya. Apakah dia benar-benar hanya peringkat ketiga dari alam tubuh yang kompatibel? Linglong tidak dapat mempercayainya. Bagaimana mungkin seorang biksu dari peringkat ketiga alam komposit memiliki begitu banyak metode? Dan bagaimana cambuk ajaib itu bisa berada di tangan biksu muda seperti itu? Memang benar, meskipun anak ini hanya berada di peringkat ketiga dari alam komposit, kekuatan spiritualnya sangat besar. Karena dia orang-orang itu dapat melarikan diri. Kami berdua tidak kompeten, tolong hukum kami. Kedua pembudidaya iblis tahu bahwa ada pekerjaan mereka tidak beres, jadi mereka perlu dihukum. Namun, keduanya sudah dalam kondisi jiwa, dan mereka tidak boleh dihukum terlalu keras. Kalian berdua memang tidak kompeten, dan kalian benar-benar pantas dihukum. Mata Linglong sedikit menyipit, dan nyala api di telapak tangannya langsung melahap jiwa keduanya. Ah, Nona, selamatkan hidup kami, selamatkan hidup kami. Kami setia, kami telah mengikuti leluhur iblis selama bertahun-tahun, dan kami telah melakukan banyak hal. Mengapa kami harus dimusnahkan sepenuhnya? Kedua pembudidaya iblis itu berjuang, dan tidak mengerti mengapa Linglong ingin membunuh mereka berdua. Itu karena kamu telah melakukan banyak hal sehingga aku harus membunuhmu. Jika kamu tidak mati, akan banyak rahasia yang berisiko bocor. Linglong tampak tenang, membunuh 2 pembudidaya iblis itu, dan kemudian menghancurkannya. Tidak ada bedanya membunuh keduanya dengan membunuh semut. Segel jiwa telah dihancurkan, dan sekarang cambuk ajaib juga ada di dunia ini. Ini semua adalah pukulan bagi ras iblis mereka. Sekarang kultivator iblis bagaikan tikus jalanan. Setelah bertahun-tahun, Balrog telah mengumpulkan sekelompok bawahan untuk digunakan sendiri. Jika berita ini tersebar di antara penggarap iblis yang lain, itu pasti akan menimbulkan kepanikan, dan mungkin beberapa orang akan melarikan diri. Jadi untuk menstabilkan moral tentara, kita harus membunuh mereka berdua. Segera, jiwa kedua pembudidaya iblis itu dibakar tanpa pertimbangan apapun, dan jiwa itu menghilang sepenuhnya. Nona, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita terus mencari orang itu, atau kembali dan melapor ke leluhur iblis, kata seorang pengawal Linglong. Jangan beritahu guru dulu, ayo pergi dan temukan orang-orang itu. Saya ingin menangkap anak itu dan mendedikasikan cambuk ajaib untuk guru. Hanya dengan cara ini, kita bisa membuat Tuan Yang Mulia tidak marah. Jika tidak, jika kita kembali sekarang, kita pasti akan dimarahi. Linglong tahu bahwa meskipun kedua orang ini tidak pandai menangani berbagai hal, tetapi sekarang Balrog telah menyerahkan masalah itu padanya. Jika dia melakukan sesuatu yang membuat Balrog tidak puas, dia pasti akan dimarahi. Dimarahi adalah masalah sepele. Tetapi kalau karena hal ini dia menjadi tidak disukai, dan Suyuki menjadi orang yang populer di sisi Balrog, Linglong merasa kehilangannya sangat besar. Jadi dia ingin menangkap Chen Ping terlebih dahulu dan menyerahkannya ke Balrog untuk menghukumnya. Nona, tanah di ujung utara sangat luas dan tidak terbatas. Jadi mungkin sulit menemukan seseorang, kan? Kata seorang pengawal Linglong. Pengawal Chang, kita bertiga akan mencari mereka secara terpisah. Bahkan jika orang-orang ini melarikan diri, mereka tidak akan bisa lari terlalu jauh. Ingat ini, perintah Linglong, Nona. Ini, tidak baik. Kamu bertindak sendiri. Jika kamu menghadapi bahaya, leluhur iblis akan menyalahkan kita, kata pengawal Chang dengan cemas. Hanya beberapa biksu kecil, jangan takut. Bahkan jika dia memiliki cambuk ajaib di tangannya, apa yang bisa dia lakukan? Yang dibutuhkan Linglong sekarang adalah kesempatan. Selama dia menemukan kesempatan,
dia dapat menembus alam komposit dan dipromosikan ke alam Transcending Tribulation. Selama dia selamat dari seluruh bahaya yang ada di alam kesengsaraan, dia bisa menjadi peri ajaib setengah langkah. Dan kesempatan ini mungkin terletak pada Chen Ping. Mata Linglong menjadi sangat panas dan bersemangat. Nona adalah seorang jenius, tentu saja dia tidak takut pada beberapa biksu manusia kecil. Chang Hufa buru-buru membual, kalau begitu mari kita berpisah, atau jika orang-orang ini benar-benar melarikan diri, tidak ada dari kita yang bisa menyalahkan tuannya. Setelah Linglong selesai berbicara, dia melompat dan menghilang ke lapangan salju putih. Kedua pelindung itu saling memandang, lalu berpencar ke arah yang berbeda. Saat ini, Chen Ping dan yang lainnya melarikan diri dengan sekuat tenaga. Karena Chen Ping berkata bahwa kultivator iblis yang datang sangat kuat, pasti faktanya kultivator iblis itu sangat kuat. Setelah berlari untuk jarak tertentu, dia sedikit mengernyit dan berhenti. Tuan Chen, ada apa? Wagang bertanya, kita tidak bisa lari seperti ini, kekuatan lawan sangat kuat, dan mereka mengejar kita dari arah yang berbeda. Jadi seseorang harus tinggal dan menunda perjalanannya, untuk mengulur waktu bagi orang lain. Kata Chen Ping, tapi setelah Chen Ping selesai berbicara, tidak ada yang bersuara, karena semua orang tahu bahwa mereka yang tetap tinggal dan menahan pihak lain pasti akan mati. Tidak ada yang mau mati. Wagang menatap Chen Ping, kemudian dia mengertakkan gigi dan berkata, Tuan Chen, saya bersedia untuk tinggal di sini dan menahan pembudidaya iblis yang sedang mengejar itu. Anda harus lari untuk hidup Anda. Chen Ping melihat ke Wagang, menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak bisa, dengan kekuatanmu kamu tidak akan bisa menahannya, bahkan dia bisa membunuhmu dengan sekali tampar. Tidak ada cara untuk menahan mereka, untuk waktu yang lama. Aku akan tinggal di sini, tapi aku membutuhkan beberapa orang yang kuat untuk membantuku. Gao Qiji, Wagang, kamu bawa Liu Ruyan melarikan diri dari barat, kamu harus cepat. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melirik Lao Sun, Lao Kong, Zuo Qing, dan Ji Yun. Lagi pula, orang-orang ini adalah yang terkuat di antara mereka. Tidak seperti Gao Qiji, Liu Ruyan, Wagang dan lainnya. Jika mereka benar-benar terlibat dalam duel ini, mereka bisa terbunuh dengan sangat mudah. Aku tidak akan pergi, aku ingin tinggal. Chen Ping, aku ingin menemani kamu. Liu Ruyan tidak mau pergi sama sekali. Bahkan jika kamu tidak pergi, kamu tidak akan banyak membantu dan bahkan akan menggangguku. Kamu lemah, lari cepat. Jika orang lain ingin tinggal dan membantu saya, mereka dapat tinggal. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda, jika kita tidak dapat bekerja sama sekarang, pada akhirnya, kita semua akan menjadi mangsa para pembudidaya iblis itu. Chen Ping berkata dengan wajah serius. Lao Sun mendahului yang lain dalam menyatakan posisinya untuk tetap tinggal. Melihat ini, Ji Yun juga menyatakan untuk tetap tinggal. Sementara Lao Kong dan Zuo Qing saling memandang. Lalu mereka berdua mengangguk, mengisyaratkan untuk tetap tinggal. Kalau orang yang tidak kuat saja ingin tinggal dan membantu Chen Ping, alangkah malunya mereka kalau mereka mundur, padahal mereka adalah yang terkuat di antara orang-orang ini. Penatua Si, kalian berdua kembali ke Fei Tianzong. Jika saya gagal kembali setelah sebulan, itu akan membuktikan bahwa saya sudah mati. Tuanku, ini, Siti Qiao tidak tahu harus berbuat apa. Ayo pergi, tidak ada gunanya kamu tinggal. Ji Yun melepaskan Siti Qiao dan wanita tua itu pergi. Pada akhirnya, tidak ada jalan lain, Siti Qiao dan wanita tua itu juga pergi. Liu Ruyan memandang Chen Ping dengan enggan, tetapi dia juga pergi pada akhirnya, karena dia tahu bahwa tinggal sendirian hanya akan menambah beban bagi Chen Ping. Setelah semua orang berkekuatan rendah pergi, Chen Ping mulai mengatur strategi. Saat ini, mereka semua secara aktif mematuhi pengaturan Chen Ping. Bagaimanapun, Chen Ping lah yang menyelamatkan nyawa mereka. Setelah Chen Ping membuat pengaturan, terlihat ada sesosok yang terbang menuju Chen Ping tidak jauh, lalu berhenti di depan Chen Ping. Orang ini adalah Linglong. Linglong berpakaian merah, dengan api membakar di sekujur tubuhnya, menatap Chen Ping dari dekat. Apakah pembudidaya iblis begitu merajalela sekarang? Dia tidak menyembunyikan auranya, Chen Ping berkata perlahan kepada Linglong. Linglong, di sisi lain, memandang Chen Ping dengan takjub, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Biksu kelas 3 kecil di alam komposit, energi apa yang kamu miliki, berani menghadapiku seperti ini? Apakah kamu yang membunuh kedua bawahanku, karena perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar? Linglong merasa jika dia ingin membunuh Chen Ping,
itu akan lebih mudah daripada menghancurkan seekor semut. Kamu mengajukan begitu banyak pertanyaan sekaligus. Yang mana yang harus aku jawab untukmu? Tapi pertanyaan yang baru saja kamu tanyakan, semuanya memang dilakukan olehku, jawab Chen Ping. Kamu terlihat tidak panik. Karena kamu melakukan semuanya, kenapa kamu tidak lari? Apakah kamu menungguku di sini? Linglong memiliki ketertarikan pada Chen Ping. Dia tidak tahu bagaimana Chen Ping, seorang biksu kecil dari peringkat ketiga dari kondisi kebugaran fisik, begitu berani dan berani. Dia tidak takut pada master dari peringkat ke-9 dari kondisi kebugaran fisiknya sendiri. Mengapa harus lari? Bukankah seharusnya Anda sebagai pembudidaya iblis yang harus melarikan diri? Anda adalah tikus jalanan. Aku di sini menunggumu. Aku ingin melihat siapa dirimu. Seorang kultivator iblis pun yang berani tidak menyembunyikan auranya, kata Chen Ping dengan senyum dingin. Mendengarkan kata-kata Chen Ping, Linglong tidak marah, tetapi malah tertawa. Setelah sekarang kamu melihat siapa aku, apa yang akan kamu lakukan? Linglong bertanya dengan wajah lucu. Jika kamu laki-laki, aku akan membunuhmu. Tetapi ternyata kamu adalah seorang kultivator iblis wanita, dan kamu cukup cantik. Jadi aku berencana untuk memperkosamu dulu dan kemudian membunuhmu, kata Chen Ping dengan serius. Ketika Linglong mendengar ini, dia langsung tertawa. Hahaha, kamu sangat lucu, aku belum pernah melihat orang yang begitu lucu. Kamu memiliki cambuk ajaib di tanganmu, dan kamu juga dapat menyempurnakan ras iblis Zhuo kami, yang membuktikan bahwa kamu ditakdirkan untuk mengikuti ras iblis kami. Mengapa kamu tidak mengikutiku dan bergabung dengan klan iblis kami? Ketika saatnya tiba, kamu dapat bermain denganku sesuka hatimu, dan kamu juga dapat menggandakan kultivasimu denganku sehingga kamu dapat menyempurnakan apimu menjadi lebih baik. Bagaimana? Ingat, aku bukan orang biasa, dan saya hanya bisa mengungkapkan isi hatiku saat bertemu dengan seseorang yang kusukai. Linglong menunjukkan tampang menawan, dan terus memikat Chen Ping. Kau bilang aku harus pergi bersamamu, jika aku benar-benar pergi denganmu. Bagaimana aku yakin kamu akan memenuhi janjimu ketika saatnya tiba? Chen Ping tidak percaya pada Linglong. Lalu katakan padaku, apa yang harus aku lakukan untuk membuatmu percaya padaku? Linglong bertanya sambil tersenyum. Buka pakaianmu sekarang dan layani aku dengan baik. Selama kamu merasa nyaman melayaniku, aku pasti akan pergi bersamamu, kata Chen Ping dengan serius. Tapi saat ini, Ji Yun dan yang lainnya yang bersembunyi tidak jauh dari sana bingung saat mendengar percakapan antara Chen Ping dan Linglong. Mereka tidak mengerti, mengapa Chen Ping mulai menggoda wanita kultivator iblis itu. Bahkan ada adegan ganda di tempat. Mungkinkah beberapa dari mereka diizinkan menonton pertunjukan mewah secara gratis? Mendengarkan kata-kata Chen Ping, Linglong masih memiliki senyum di wajahnya. Kakak, aku benar-benar ingin bersenang-senang denganmu sekarang, tetapi ada orang lain di sekitar sini, dan tubuhku tidak boleh dilihat oleh orang lain. Aku akan membunuh mereka terlebih dahulu, dan aku akan melepaskan pakaianku dari tubuhku untuk kamu nikmati. Setelah Linglong selesai berbicara, nyala api keluar dari tubuhnya dan terbang langsung ke langit. Setelah itu, nyala api membungkus Chen Ping untuk mencegah Chen Ping melarikan diri. Namun saat api menyelimuti Chen Ping, tubuh Chen Ping mulai kabur, dan akhirnya menghilang. Senyum Linglong langsung membeku di wajahnya, dan alisnya sedikit mengernyit. Orang ini hanya ada berada di tubuh kelas 3 alam komposit, dan benar-benar dapat mengolah tubuhnya menjadi bayangan, dan sangat acuh tak acuh bahkan dapat menipuku. Sepertinya orang ini benar-benar tidak sederhana. Linglong tidak menyangka bahwa yang ada di hadapannya hanyalah avatar Chen Ping, bukan tubuh utama. Tetapi dia tidak menyadarinya sama sekali, karena aura avatarnya sama, jadi Linglong tidak menyadarinya. Bahkan Ji Yun dan Lao Sun semuanya terkejut. Mereka tidak tahu kapan Chen Ping mengolah avatar. Mereka semua mengira itu adalah tubuh Chen Ping. Pantas saja Chen Ping bertele-tele dengan Linglong, tujuannya hanya menunda-nunda waktu saja. Jika kamu tidak melakukan apa-apa, kamu akan ditemukan. Chen Ping telah muncul di belakang beberapa orang saat itu. Mendengar apa yang dikatakan Chen Ping, mereka berempat langsung melompat. 3 dari peringkat ke-8 dari alam fusion dan salah satu dari peringkat ke-7 dari alam fusion. Kekuatan semacam ini juga menakutkan. Ditemani oleh 4 orang yang terbang keluar, pada saat yang sama masing-masing dari mereka mengirimkan rantai energi spiritual, mengikat Linglong. Pada saat yang sama, awan memuntahkan seteguk darah membuat tanah bergetar, dan pada saat yang sama, dinding es naik, menjebak Linglong. Penjara-penjara, Lao Kong meraung, dan tepat di atas kepala Linglong,
sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya setipis benang sutra terjalin, dan segera menjadi jaring besar. Jaring besar itu jatuh, menyelimuti Linglong dengan erat. Sekarang Linglong terikat oleh rantai energi spiritual, dikelilingi oleh dinding es, dan terbungkus jaring sutra, sepertinya dia telah dikendalikan sepenuhnya. 6. Sekelompok semut tak bernyawa. Linglong mendengus dingin, tidak ada kepanikan di wajahnya, tetapi sebaliknya sedikit ejekan. Terlihat bahwa api merah di tubuh Linglong mulai meletus, dan api yang membubung ke langit mekar seperti kembang api, menyebabkan langit dan bumi berubah warna dan ruang bergetar. Dalam sekejap mata, tidak peduli apakah itu layar sutra atau dinding es, semuanya berubah menjadi abu dan menghilang tanpa jejak. Tapi Ji Yun dan yang lainnya dengan cepat dihalau oleh api besar. Meski begitu, mereka berempat masih merasakan serangan balik dari gelombang panas. Mereka berempat saling melirik, lalu tanpa jeda sedikit pun, mereka menyerang Linglong lagi. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak mencoba yang terbaik saat ini, mereka akan benar-benar mati. Terlihat 4 orang menunjukkan kekuatan supernatural mereka, satu demi satu menggunakan badai, membawa kekuatan yang menakutkan dan menuju Linglong dari 4 arah pada saat yang sama. Pada saat yang sama, Chen Ping juga mengayunkan naga api, meraung ke arah Linglong. Segera setelah itu, raungan muncul di lingkaran sihir yang dibuat oleh Chen Ping, dan semua jenis binatang buas meraung ke arah Linglong yang terbungkus udara dingin. Pada saat ini, semua orang melakukan yang terbaik. Sambil mengayunkan naga api, Chen Ping sudah mundur dengan cepat. Dia tidak melarikan diri, tetapi berjuang untuk menggambar pola formasi yang rumit di lapangan salju yang luas. Chen Ping sedang menyiapkan sebuah formasi, dan yang dia butuhkan sekarang adalah waktu. Menghadapi begitu banyak serangan mengerikan, Linglong benar-benar tertawa. Saya tidak tahu bagaimana hidup atau mati, tapi apakah menurut kalian, kalian dapat dengan mudah mengalahkan kultivator hebat yang akan melangkah ke alam kesengsaraan? Ketika kalian mencapai level saya, kalian akan mengerti bahwa saya hanya perlu satu kesempatan sekarang untuk melangkah ke alam kesengsaraan. Dan ini adalah kesempatan saya hari ini. Menghadapi serangan mengerikan dari begitu banyak orang, Linglong tidak hanya tidak takut, tapi juga bersemangat. Dia telah lama terjebak di puncak peringkat ke-9 dari kondisi fit, dan kesempatan yang dia butuhkan tidak pernah muncul. Dan hari ini, mungkin saatnya kesempatan yang dinantinya itu muncul. Terlihat Linglong mengangkat tangannya dengan ringan, dan di sekitar tubuhnya, bola api perlahan muncul satu demi satu. Ada total 7 bola api, yang terus berputar di sekitar tubuh Linglong. 7 bola berputar lebih cepat, dan akhirnya berubah menjadi pilar cahaya api, dan Linglong juga menghilang dari mata semua orang, seolah-olah dia juga menjadi bagian dari api. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, pupil mata mereka tanpa sadar menyusut, dan hati mereka sedikit bergetar. Dengan rotasi terus-menerus dari berkas cahaya api, langit dan bumi langsung berubah warna, dan salju putih di sekitarnya langsung menguap, memperlihatkan permukaan es sebening kristal. Sinar api menjadi semakin besar, sampai di tengah-tengah sinar api, bola api yang menyilaukan muncul. Ini adalah api paling murni dari ras iblis. Bola api jatuh perlahan, dan semua orang terkejut saat mengetahui bahwa Linglong muncul di dalam bola api tanpa mengetahui kapan. Dan semua serangan Ji Yun dan yang lainnya langsung dikalahkan saat serangan itu menyentuh bola api, lalu berubah menjadi kekuatan spiritual dan tersebar ke sekeliling. Bahkan naga api yang diayunkan Chen Ping langsung diserap oleh bola api setelah mendekat. Dan binatang buas yang dibentuk dari udara dingin itu diubah menjadi ketiadaan oleh api yang menghanguskan sebelum mencapai Linglong. Ji Yun dan yang lainnya terkejut dan ingin segera mundur, tetapi mereka tersapu oleh kekuatan spiritual yang tersebar dan terbang terbalik. Semua orang memandang Linglong dengan enggan. Mereka bertiga yang berada di peringkat ke-8 dari alam fusion dan salah satu dari peringkat ke-7 dari alam fusion, tapi mereka tidak dapat melakukan apapun pada Linglong. Terlebih lagi, serangan Chen Ping pun tidak membantu. Linglong, yang masih berada di dalam bola api, memandang dengan jijik ke beberapa orang dan berkata, "Sekelompok semut bodoh, apakah kamu tahu celah di antara kita sekarang?" Linglong perlahan mengangkat tangannya, bola api terus berputar, dan kekuatan spiritual di sekitar dia terus berkumpul. Ji Yun dan Lao Sun memandang Linglong di depan mereka, merasa sedikit tidak berdaya, dan akhirnya mereka semua memandang Chen Ping. Mereka menggantungkan semua harapan mereka pada Chen Ping. Pada saat ini, lingkaran sihir rumit Chen Ping telah selesai, dan Chen Ping menjatuhkan setetes esensi darah merah cerah di tengah lingkaran sihir.
Melihat Linglong menyerang Ji Yun dan yang lainnya, Chen Ping melompat keluar dari lingkaran sihir, dan berteriak pada Ji Yun, cepat masuk ke lingkaran sihir. Ji Yun, Lao Sun dan yang lainnya mendengar teriakan itu, dan buru-buru lari ke dalam lingkaran sihir yang diatur oleh Chen Ping. Meskipun beberapa orang tidak tahu lingkaran sihir apa yang telah dibuat oleh Chen Ping, tetapi karena Chen Ping mengatakannya, maka lingkaran sihir ini pasti akan menyelamatkan hidup mereka. Kamu masih ingin melarikan diri? Itu hanya angan-angan. Linglong mencibir. Chen Ping telah mengeluarkan cambuk ajaib saat ini. Menghadapi bola api besar Linglong, cambuk ajaib langsung menghajar ke arah bola api. Plak! Dengan suara yang renyah, cambuk ajaib itu meledak dengan seberkas cahaya. Cahaya langsung mengenai bola api, menyebabkan tubuh Linglong tiba-tiba membeku. Alis Linglong juga berkerut. Kekuatan cambuk ajaib membuatnya merasakan kekuatan yang menindas meskipun dia berada di dalam bola api. Ketika Linglong membeku, Chen Ping memanfaatkan kesempatan itu dan dengan cepat melompat ke dalam lingkaran sihir. Segera setelah lingkaran sihir diaktifkan, tirai cahaya putih perlahan muncul di sekelilingnya. Formasi teleportasi. Jika kamu ingin menggunakan formasi teleportasi untuk melarikan diri, aku tidak akan pernah membiarkanmu berhasil. Linglong melompat ke dalam formasi teleportasi.